Ya, wanita ini didatangi oleh pocong ini. Ia terjatuh dan berteriak ketakutan. Pocong perlahan berjalan mendekat. Menyeramkan itu terjadi ketika wanita yang bernama Mak Jolas ini meninggal dunia. Ini adalah jenazah Mak Jolas yang sedang dimandikan. Kakinya yang kotor dibersihkan, tangan dan jarinya yang membengkok diluruskan. Adiknya sangat sedih karena tangan saudarinya itu tak bisa diluruskan. Mereka terus memandikan jenazah Mak Jolas. Lihat wajahnya, penuh dengan noda yang harus mereka bersihkan. Sungguh mengenaskan. Hal ini juga yang tentu membuat suaminya, sebut saja Pak Ali, menjadi sedih tak karuan atas kepergian istrinya. Pak Ali menjadi sering melamun karena kesedihannya. Pemandian jenazah telah selesai. Kini jenazah Mak Jolas terbaring tak berdaya, dikelilingi para warga yang sedang membacakan doa. Terlihat tetangga ini sedang mengobrol. Mereka tak heran jika sedikit warga yang takziah mengunjungi rumah Mak Jolas, karena Mak Jolas sendiri selama hidupnya sering bermasalah dengan para warga dan dibenci oleh warga. Pembicaraan mereka akhirnya terdengar oleh sang adik Mang Jolas, yang akhirnya mereka ditegur oleh adik Mak Jolas itu. Ya, jenazah ini dilangkahi kucing hitam sehingga membuatnya menjadi bangun. Serem banget ya guys. Para warga langsung kabur ketakutan. Mereka ini pun terlihat sangat ketakutan dan ikut kabur dari tempat itu. Lihat guys, warga berbondong-bondong kocar-kacir keluar dari rumah Mak Jolas. Terlihat ada mobil yang datang. Ternyata itu adalah anak almarhumah Mak Jolas yang baru saja datang. Pria ini bernama Diki. Diki disambut oleh bibinya. Diki datang tepat saat kejadian. Suami Mak Jolas takut, terdiam, tak berkutik, serta heran melihat kejadian itu. Lalu masuklah Diki melihat jenazah ibunya. Perlahan-lahan ia dekati jenazah ibunya. Lalu Diki dan bibinya pelan-pelan kembali menidurkan posisi jenazah Mak Jolas. Ya ampun, apakah memang benar nyatanya jika jenazah yang dilangkahi kucing hitam akan bangun seperti tadi guys? Terlihat Diki menangis sedih melihat semua kejadian itu. Ia mencium jenazah ibunya. Sedih sekali ya guys. Pulang kerja melihat ibu sudah tak bernyawa lagi. Sampai di kamar pun ia ingat kembali kisah ia bersama ibunya. Pocong Mak Jolas masih saja gentayangan. Diki dan bibinya tetap berusaha mencari cara agar arwah Mak Jolas menjadi tenang. Mereka ini kembali memanggil ustadz ahli di bidang pengusiran setan. Saat ini masuk ke kamar almarhumah Mak Jolas. Lalu ia membacakan doa. Ia ambil kotak yang ada di bawah meja rias almarhumah Mak Jolas. Ternyata ada jimat berbentuk pocong di dalam kotak itu. Dulunya ternyata Mak Jolas ini sering melakukan ritual menggunakan alat itu. Tak lain tak bukan, hanya untuk membuat suaminya jatuh cinta bertekuk lutut kepadanya. Dan hingga suatu ketika, Mak Jolas ini diberikan makanan oleh suaminya. Ia lupa jika ia pantang makan kue bolu, tapi karena rasa senangnya membuat ia lupa diri. Ia makan kue bolu itu dan akhirnya membuat ia kesakitan dan mukanya tiba-tiba menjadi buruk rupa, bahkan membuatnya tewas mengenaskan. Diki yang akhirnya mengetahui hal itu, ia sangat tak menyangka jika ibunya selama
ini melakukan hal syirik seperti itu. Akhirnya keesokan harinya, atas perintah Ustadz, Diki harus membakar jimat pocong itu agar ibunya bisa tenang. Lalu dibakarlah jimat itu, dan terlihat Diki yang mengunjungi makam ibunya untuk meminta maaf. Sekian.